fifth grade students, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Semoga sehat semua ya anak kelas 5 dan semangat untuk learning English together. Belajar bahasa Inggris bersama-sama Miss Iim di pembelajaran yang keempat. Lesson 4, bagian kedua. Di lesson 4 part 1 atau bagian pertama, kita sudah belajar kosakata terkait preposition of place atau kata depan untuk tempat-tempat ya. Ada near, dekat, ada in front of, di depan, ada between, di antara, ada across, di seberang atau ke seberang ya, dan juga ada behind, di belakang. Oke anak semua, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua ini, yaitu belajar tentang menanyakan dan menunjukkan arah. Bahasa Inggrisnya yaitu asking and giving directions. Menanyakan dan menunjukkan arah pastinya digunakan untuk bertanya dan memberikan informasi tentang arah kepada seseorang atau orang lain yang bertanya kepada kita ya. Atau juga kita tidak tahu kemana arah sebuah tempat, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut untuk menanyakan arah, asking directions ya, menanyakan arah. Dan kalimat-kalimat tentang penunjuk arah atau giving direction juga termasuk dari pembahasan yang akan kita pelajari. Apa sajakah kalimat-kalimat yang digunakan untuk asking directions atau menanyakan arah? Kalian bisa buka buku paketnya masing-masing. Please open your book on page 30 atau 30. Di bagian ini, di bagian asking directions, kita menemukan kalimat tanya yang bisa kita gunakan untuk menanyakan arah. Kalimatnya yaitu, is this the way to bla bla bla? Is this the way to bla bla bla? Maknanya, apakah ini jalan ke titik-titik? Nah, itu cara bertanyanya. Kemudian pertanyaan kedua, where is the bla bla bla? Where is the bla bla bla? Artinya, di manakah titik-titik itu? Nah, bertanya tentang tempat ya, biasanya ya pakai di mana, where. Kemudian ada kalimat pertanyaan seperti ini. Do you know the way to bla bla bla? Do you know the way to bla bla bla? Apakah kamu mengetahui? Apakah kamu tahu jalan ke titik-titik? Nah, itu 3 contoh pertanyaan, kalimat pertanyaan untuk asking direction, untuk menanyakan arah kepada orang lain. Dan kemudian setelah kita bertanya, pastinya kita akan diberikan respon menjawab dari pertanyaan yang kita ajukan. Berikut adalah kalimat respon atau jawaban dari pertanyaan menanyakan arah tadi. Giving direction, maknanya adalah menunjukkan arah. Jawaban kalimatnya berbunyi seperti ini anak-anak. Yes, follow this road, street, hall, etc. Bla 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 bla. Yes, follow this road, street, hall, etc. Artinya, ya, ikuti jalan ini atau ikuti gedung ini dan sebagainya. Etc. di sini maknanya adalah dan sebagainya ya, atau lain-lain, tergantung dengan yang kalian tanyakan itu apa, atau jalan, atau sebuah tempat, atau mungkin bookstore, atau mungkin tempat yang lain yang kalian tanyakan, sesuaikan dengan pertanyaannya. Kemudian jawaban kedua, respon berikutnya seperti ini anak-anak jawabannya. Sure, go bla 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 bla, then bla 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 bla. Artinya adalah tentu saja, pergilah ke sini ya, titik-titik-titik, kemudian titik-titik-titik. Jadi akan ditunjukkan dengan kalimat seperti ini. Ditunjukkan, diberikan keterangannya. Kamu harus mungkin belok kiri, mungkin belok kanan, mungkin ada di depan dan sebagainya, sesuai dengan arahnya masing-masing. Dan kalimat jawaban berikutnya yaitu, it is straight this way bla 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 bla. It is straight this way bla 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 bla. Artinya di jalan ini lurus saja. Kemudian titik-titik kayak itu ya anak-anak ya. Jadi 3 kalimat ini merupakan kalimat jawaban untuk menunjukkan arah, respon dari bertanya arah tadi yang pertama ya. Anak-anak bisa catat kembali di buku tugasnya saja agar tidak
berantakan bila dituliskan di buku paket masing-masing. Makna dari asking directions and giving directions. Selanjutnya, kita langsung ke respon berterima kasih kepada seseorang yang sudah memberikan kita atau menjelaskan arah kepada kita atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi ya. Nah, berikut ini ada 6 responses ya, atau expression ya, ekspresi yang digunakan untuk menjawabnya. Yang pertama ada thanks. Thanks artinya terima kasih. Kemudian thank you artinya juga terima kasih. Dan ada kalimat ekspresi thanks a lot. Thanks a lot bermakna juga terima kasih banyak. Selanjutnya, thank you very much. Terima kasih banyak. Thanks for your help. Terima kasih atas bantuanmu. Dan the last expression is thank you so much. Terima kasih banyak. Di sini yang maknanya terima kasih banyak ada 3 ekspresi ya, yaitu thanks a lot, thank you very much, dan thank you so much. Maknanya sama, terima kasih banyak. Oke, kalian bisa catat kembali di buku paketnya masing-masing atau buku tugasnya untuk terjemahan dari ekspresi jawaban menanyakan arah atau memberikan arah ini. Kemudian kita lanjut ke percakapannya dulu ya. Ini ada di halaman 29. Mari kita terjemahkan bersama apa makna dari kalimat asking direction dan juga giving direction ini. Yang pertama, where is your house? I'm in front of the mall right now. Where is your house? I'm in front of the mall right now. Di manakah rumahmu? Sekarang saya sedang berada di depan mall. Follow the road and turn left into the alley. My house is behind the gym. Ikuti saja jalan itu dan beloklah ke kiri, masuk ke gang. Rumahku berada di belakang depan gedung olahraga. Itu maknanya. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan asking and giving directions adalah where is the canteen? Where is the canteen? Maknanya di manakah kantin? Jawabannya ya, it is down the hall across the schoolyard. Kantinnya di bawah aula, berseberangan dengan halaman sekolah. Thank you, terima kasih. Nah, kata thank you ini merupakan ekspresi jawaban untuk thanking someone atau berterima kasih kepada seseorang yang sudah menjawab pertanyaan asking direction. Selanjutnya, pertanyaannya adalah excuse me miss, where is the nearest shop? Excuse me miss, where is the nearest shop? Maaf bu, atau permisi bu, di manakah toko terdekat di sini ya? Jawabannya, just follow this road. The shop is near the corner. Just follow this road. The shop is near the corner. Ikuti saja jalan ini. Tokonya itu di sebelah pojokan. Itu jawabannya. Kemudian si anak perempuan memberikan ekspresi berterima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya, excuse me sir, I think I'm lost. Would you tell me where the exit of the store is? Permisi atau maaf pak, saya tersesat. Jalan keluarnya dari toko ini di mana ya pak? Jawabannya, sure, go down the elevator. The exit door is behind the big teddy bear. Tentu saja, pergi keluar lewat elevator. Pintu keluarnya berada di belakang boneka beruang yang besar. Ekspresi berterima kasihnya, thank you so much. Terima kasih banyak. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan tentang asking and giving direction. Kemudian mari kita lingkari ekspresi yang benar untuk dialog antara Anto dan Ardi ini ya. Lalu kita akan coba pilih yang mana yang tepat. Yang pertama, Anto, I will come to your house, bla 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 bla, will you? Kalau yang give the direction artinya, maukah kamu memberitahu arahnya? Yang kedua, kalimat yang kedua, do you know the way? Apakah kamu tahu jalannya? Yang tepat yang A ya, yang give direction ya. Yang ini dia, kita circle, kita berikan lingkaran. Kalimatnya menjadi I will come to your house, give the direction, will you?
Ya, beritahu arahnya ya, karena aku akan datang ke rumahmu. Selanjutnya, jawabannya adalah Ardi menjawab, sure, take Durian Street and bla bla bla. Tentu saja lewat ke jalan durian dan bisa stop, berhenti, atau go across, seberangilah the intersection. Intersection means artinya perempatannya, ya. Kemudian kalimatnya titik-titik-titik, follow the street atau sit down. Follow the street artinya ikuti jalannya. Sit down bermakna duduklah. And stop in front of the grocery. Dan berhentilah di depan toko kelontong atau toko sembako, ya, toko bahan makanan. Jadi di sini kalimat yang tepat adalah sure, take Durian Street and go across, ya, the intersections. Follow the street and stop in front of the grocery. Selanjutnya, Anto menjawab. Anto bertanya, which one is your house? Artinya, yang manakah rumahmu? Ardi menjawab, my house is behind the grocery. Rumahku di belakang toko kelontong itu. Rumahku di belakang toko kelontong atau toko sembako itu. Anto menjawab, alright, baiklah. Sekarang kita pilih anak-anak yang forget it atau thanks. Forget it bermakna lupakanlah. Thanks artinya terima kasih. Kalimat berikutnya, I'll meet you this evening. Oh baiklah, terima kasih. Nah, jawabannya thanks ya yang ini ya. Tidak mungkin jawabannya yang forget it ya, itu salah sekali. Thanks itu merupakan ekspresi berterima kasih kepada seseorang yang merespon kita atau menunjukkan arah kepada kita. I'll meet you this evening artinya aku akan datang ke rumahmu malam ini. Nah, di bagian ini mohon anak-anak lingkari sendiri secara mandiri ya, dan tuliskan terjemahannya di bagian bawahnya pada halaman 30. Selanjutnya, ini ada map ya anak-anak ya, yang pada halaman 31 di sini dengan pertanyaan seperti ini. Excuse me, where is the train station? Permisi atau maaf, di manakah stasiun keretanya? Si bapak menjawab, it's on Papaya Avenue, turn left on Apple Street, the train station is across the grocery. Di jalan Papaya, belok kiri ke jalan Apel, stasiun keretanya di seberang toko kelontong atau toko sembako. Responnya, thanks a lot, terima kasih banyak. Respon si bapak, you're welcome, artinya sama-sama. Jadi untuk bagian ini mapnya ada di sini ya, mapnya ya, sesuai dengan mapnya masing-masing. Sudah misi tuliskan masing-masing nama dari tempatnya. Kalian bisa catat ulang ya, dicatat ya, disalin di buku tugasnya masing-masing. Kemudian kita akan menyusun kembali, rearrange the words below into a good sentence. Kalau ada soal seperti ini, artinya adalah kita harus menyusun kembali kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang benar, karena kalimatnya masih berantakan ya. Dan biasanya untuk soal seperti ini ada clue-nya. Clue-nya adalah dimulai dengan huruf yang besar. Huruf besar adalah huruf pertama dari kalimat ini. Kan di sini tidak ada, kita temukan yuk nomor 1 sampai nomor 5. Nanti nomor 2 sampai nomor 5 anak-anak kerjakan secara mandiri ya, dicoba latihannya di rumah. Oke, number 1 kita kerjakan untuk contoh. The bookstore is across from the cinema. Toko buku terletak di seberang bioskop. The bookstore is across from the cinema. Oke, number 2, number 3, 4, and 5 kalian bisa coba kerjakan sendiri untuk penggunaan preposition of place masing-masing yang tepat ya. Yang dikerjakan nomor 2 sampai nomor 5 saja ya, di buku paketnya langsung atau di buku tugasnya saja agar tidak terlalu berantakan bila dituliskan di buku paket. Kemudian tugas keduanya adalah 6 soal. Nah ini part 2 bagian ini kalian tuliskan di buku tugas masing-masing nomor 1 sampai nomor 6, dan instruksinya adalah fill the missing words with behind, in front of, near, between, or across. Isilah kata-kata yang hilang di bawah ini ya untuk nomor 1 sampai nomor 6.
dengan kata behind yang artinya di belakang, in front of yang artinya di depan, near artinya dekat, between artinya di antara, atau across di seberang atau menyeberang ya. Jadi pilih yang tepat. Acuannya kalian kerjakan ini berdasarkan pada peta ini. Nah, peta yang ini yang ada di halaman 31 ya. Nah, peta ini nanti jawabannya sesuaikan dengan di tugas menulis atau writing skill assignment yang part 2 nomor 1 sampai nomor 6 ya. Sesuaikan apakah pakai in front of, behind, atau between, atau across. Oke, kerjakan di buku tugas masing-masing. Bila sudah kemudian selesai semua dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom kelas masing-masing ya kelas. Oke, sekian pelajaran kita. Semoga memahami tentang asking and giving direction. Ulangi saja video belajar ini ya agar lebih mengerti ya. Dan anak-anak bisa kerjakan tugasnya. Jangan lupa. Stay healthy everyone. Do your best and see you next week. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.